semuanya juga udah pernah dapat ya. Ada yang belum dapat nih mata kuliah ini? Linier. Halo? Halo? Wah, sama aja. Namanya aja yang berbeda, simultan. Simultan itu apa? Simultaneous, serentak apa? Ya, tapi kita lihat hampir sama aja, mirip-mirip, tapi ya namanya apa? Saya juga nih mau apa? Kok nggak kelihatan saya? Muka saya kok nggak kelihatan ini? Ada aja lagi. Ya di saya kok nggak kelihatan gitu. Di saya nggak kelihatan, saya lihat dulu. Iya. Oh, belum saya ini kan. Jadi satu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Buat warahmatullahi semua, hari ini kita wabarakatuh. menambahkan materi yang baru, walaupun materi ini sebetulnya udah pernah didapatkan di mata kuliah, apa namanya, mata kuliah aljabar linier, seyogyanya begitu. Ya. Oke, persamaan linier. Linier itu berarti lurus ya, linier. Ada namanya istilahnya non linier yang kemarin ya. Sekarang namanya kita membahas persamaan linier. Mudah-mudahan sebelum asar habis dulu nih. Oke. Nah, secara definitif ya, linier, persamaan linier gitu ya. Persamaan yang ada menyajikan variabel bebas, variabel bebas. Jadi variabel bebas itu ya ada namanya jadi n ini variabel bebas, m-nya persamaan. Ya. Jadi ada nilai-nilai di sini seperti kayak kita lihat A 11, A21, A31 ya, ini baris-baris daripada persamaannya. Jadi A11 X1 ditambah ini A12 X2 tambah A13 X3 tambah A14 X4 sampai A1N XN sama dengan B1. Begitu juga ini ya. Sama halnya dengan dikatakan ya persamaan linear simultan itu M-nya ini merupakan persamaannya AM1, AM2, AM3, AMN dan seterusnya nih ya. Nah, ini dikatakan bagian daripada persamaan simultan. Oke. Jadi kalau untuk A ke I, J, ya A-nya ini ya, sampai mulai dari I1 sampai dengan M, ya. Kemudian J mulai dari 1 sampai dengan itu merupakan koefisien-koefisien daripada persamaan itu. X1 juga dikatakan variabel bebas. Variabel bebas ini bisa dalam bentuk bahwasannya akan berganti-ganti gitu ya. Nah, lebih lanjut itu merupakan ini aja. Sebagai bentuk dari persamaan ini ya, bisa juga kita katakan atau kita bentuk dengan menggunakan matrik ya. Ini kita tahu di matrik ya. Kira-kira matrik berapa ini? Matrik itu kolom dan baris ya. Ini ada kolom 1, 2, 3 sampai ain kolom ya. Kemudian ada matrik lagi ini cuma 1 kolom ya. Ya, jadi matrik
N kolom sama N baris dikali satu kolom. Hasilnya ya matrik ya satu kolom. Ya. Oke. Nah, di matrik ini ya ada penyesuaian daripada persamaan ini menggunakan bentuk seperti ini gitu ya. Ya, tadi di samping menggunakan persamaan garis ya, sama linear, bisa juga kita gunakan dengan menggunakan model matrik ya. Nah, contohnya kayak ini ya, tadi ya AX sama dengan B. Nah, ini A, ini X sama dengan B kan gitu. Ini matrik A itu ya, sama dengan matrik koefisien atau dikatakan Jacobian, ini nama orang nih ya. Matrik X ya ini vektor jadi variabel. Kemudian B ini vektor B merupakan konstanta. Ini hanya apa namanya terminologi aja. Kemudian persamaan linear ya. Ini bisa menghasilkan daripada hasilnya yang sesuai ya. Tapi hasil-hasil ini tentunya ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan itu dikatakan ada yang tidak mempunyai solusi. Oh, jadi nggak ada solusi ini. Nah, apa ada solusi? Kemudian tepat hanya satu solusi. Kemudian banyak solusi. Ya. Nah, contohnya tidak punya solusi nih. Ya, no solution. Nah, ini kan no solution. Tidak ada solusi nih. Nah, gimana nih solusi? L1, L2 ya. Linear, tapi masing-masing dia linear juga ya. Kemudian tepat satu solusi nih. Ya. Jadi solusi ini berpotongan ini ya. Nah, garisnya satu solution. Kemudian banyak solusi nih gambarnya. Jadi banyak solution. 1 dan L2. Bisa dikatakan di sini ya kan ini kan sumbunya sumbu X saja. Ini sumbu dua kuadran yang dikatakan ada sumbu X dan sumbu di sini minus ya. Ini juga minus ya tapi ya. Nah, gimana melihat daripada kemungkinan daripada solusi-solusi dari persamaan linear ini? Ya. Nah, istilahnya ada augmented. Dulu ada namanya augmented reality. Oh, ini istilah komputer augmented. Augmented reality itu kalau kita membuat programnya menggunakan Android itu dengan dengan tab kita atau handphone kita melihat daripada suatu objek seolah objek itu beneran gitu. Jadi matrik ini dikatakan matrik perluasan ya dengan menambahkan vektor. Jadi matrik A dengan menambahkan vektor B ya dan dituliskan ini ya seperti ini. Augmented A sama dengan A B ya. Jadi perluasan dari matrik A dengan menambahkan vektor B ya. Pada kolom terakhirnya udah pakai ini ditambahkan ini yang matrik B yang ditambahkan nih ya. Mungkin hasil daripada proses tertentu nanti ya, kita lihat ya. Jadi ini matrik A-nya sendiri akan tambahkan dengan vektor B. Oke. Mungkin kita lihat ini permasalahannya yang ada ya. Ini kalau di mata kuliah ada namanya dulu mata kuliah apa namanya? Mata kuliah operationist ya. Ini sebetulnya dulu saya kuliah ini di
matkul yang namanya operation research. Ya. Jadi metode riset. Cuma di TIP nggak ada lagi, di informatika nggak ada. Cuma yang ada mata kuliah ini apa di teknik industri ada mata kuliah ini. Ya. Yang membahas tentang operation research. Ya. Nah contohnya nih, kasus ya. Seorang membuat boneka yang membuat dua macam boneka. Dua macam boneka. Ya. Itu boneka A, B. Ini variabel. Ya. Kode tersebut dibuat dengan menggunakan dua macam bahan. Ya. Ya. Dua boneka tersebut dibuat dengan menggunakan dua macam bahan, yaitu potongan kain dan kancing. Boneka A membutuhkan 10 potongan kain dan kancing. Sedangkan boneka B membutuhkan 8 potongan kain dan 8 kancing. Nah, permasalahannya ada berapa buah boneka A dan boneka B yang dapat dibuat dari 82 potongan kain dan 62 kancing? Ini pertanyaan ini. Jadi tentunya masalah ini di apa? Dimodelkan gitu ya, dimodelkan dalam bentuk persamaan ya. Dalam bentuk persamaan ini. Bagaimana bentuk persamaannya kita lihat. Ini. Solutionnya gitu ya. Jadi dibuat pengubah atau variabel ya. Dimodelkan dengan menyatakan X jumlah boneka A. Y merupakan daripada boneka B. Nah, untuk tiap potongan itu, ya, tiap bahan dapat menyatakan potongan kain. Ya. Jadi 10 untuk boneka A ditambah 8 untuk boneka B. Ya. Jadi 10 untuk boneka A ditambah 8 untuk boneka B sama dengan 82. Kalau kancing 6 untuk boneka A ditambah 8 untuk boneka B sama dengan 2. Jadi dimodelkannya dalam bentuk ini. Ya. 10 boneka A tadi kita kita asumsikan kepada X ya. Ya. Kemudian 8 ya, untuk boneka B ya. Jadi 10X ditambah 8Y sama dengan 82. Nah, kan gitu. Kemudian yang berikutnya kancing ya. 6 untuk boneka A ya, boneka tadi yaitu X ya, 6X. Kemudian 8 untuk boneka B, 8 ya, Y ya. Ini sama dengan 62. Bisa juga ditambah lagi nih model lain ya, tapi kita lihat aja contoh ini dulu ya. Bagaimana kita memaknai contoh satu ini. Jadi di sini penyelesaian daripada case ini tentunya kita melihat sebuah nilai ya. Nilai X dan nilai Y ya. Yang bisa memenuhi persamaan ini. Kalau udah ketemu nilai salah satu nilai aja ya pasti bisa selesai. Misalnya kalau nilai X-nya 1 gitu ya, udah ketemu Y-nya nih. Ya kan gitu. Nah, tapi kita lihat bagaimana bentuk penyelesaiannya. Oke. Jadi nanti di belakang. Contoh lagi nih. Kasus berikutnya. Ya. Ini contoh yang berikutnya ada gambar. Ya. Ada gambar dalam bentuk bidang gitu ya, atau peta lah. Tapi ditentukan titik-titik yang akan dilihat garis-garis ini. Ya. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Ya, ini kalau digabungkan bisa bentuknya ada berapa segitiga ini ya. Tapi nanti lihat bagaimana bentuk ininya. Tentunya di sini kita lihat ada 4 titik ini. Ya.
Kemudian kalau kita gunakan pendekatan fungsi polinomial juga bisa. Nah, akan dihasilkan oleh kurva yang dikatakan ini bisa lebih halus. Ya. Ini kan ada gerigi-gerigi nih, ini bisa lebih halus. Ya, jadi dalam bentuk grafik ya. Oke. Nah, kalau dilihat daripada bentuk yang tadi, ya, kan semuanya ada potongan-potongan gitu ya. Ya. Ini 4 titik ini. Titik 1 ini potongnya, kita lihat mana nih. Di mana nih? Ini 0, 1, 2, 3. Ini kan 3 nih ya. Kemudian 1, 2 ya gitu. Ya. Jadi biasanya 2,3 gitu ya. Ya. Atau seperti apa? Nah, kan benar 2,3. Jadi nilai X dan nilai Y-nya. Ya. Ya, jadi 2,3. Begitu juga nih yang berikut ini. Ini berapa nih di foto yang di titik 2? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sama 7. Oh, 7. Mungkin sini. 7 kali ya. Ya, taruh aja. Saya kurang tepat memberikannya. Wah, saya lurusin aja nih. Tadi ini lurus gini. Ya, taruh 7 nih di sini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6,7. Apa? 7,6. Ya, benar. Ya kan benar. 7,6. Ya. Begitu juga selanjutnya yang ini. Mau 3 ini, 4 ini. Pokoknya nilai X-nya, ini Y nilai Y. Ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Kan gitu. Nah, didapatkan nilai yang terdapat tadi 8,14, 12,10. Ya kan? Gitu. Nah, bisa ditentukan menjadi persamaan-persamaan seperti ini. Ya. Ya. Jadi polinom tadi ya, polinomial Y sama dengan AX pangkat 3 tambah BX kuadrat ditambah CX ini menurun, X ini jadi 1 ya, ditambah D. Ya. Jadi di titik pertama tadi ya, nilainya X-nya 2 ya. Kemudian B-nya 2. Kalau dimasukin nilai ya, nilai X-nya 2 ya. Jadi 2 kuadrat 4 ya. Kemudian 2 pangkat 3 jadi 8 ya. Jadi nilai Y-nya 3 di 3 kalau kita gunakan nilai X-nya 2 ya. Ini kita tahu kan, pada tahu ya. Lalu ini ke sini nilai Y. Yang 2 ini kita gunakan ubahnya menjadi sing hapus ya. Ya hapus. Oke. Nah, yang ini diganti ubahnya apa? Nilai 2 gitu ya. Jadi 2 pangkat 3 jadi 8 nah gitu. 2 pangkat 2 jadi 4 gitu. Ini 2 sendiri. Ya. Jadi diubah gitu aja. Ya. Kemudian yang titik kedua juga begitu. Ya. Ini X-nya 6, Y-nya kan gitu.
Y-nya 6. Kemudian X-nya 7. Ya. Jadi X-nya 7. 7 kuadrat 49 nah ini. Ya. Kemudian 7 pangkat 3. Wah, hasilnya begini. 7 pangkat 3 berapa? Oh, 7 pangkat 3. 7 pangkat 2 aja sama dengan 49 kan gitu. 49 dikali 7 lagi. Ya. Berarti 63. Ya, 6. 28. 28 tambah 6. 34. Kan gitu. 343. Ah benar 343 nih. Ah gitu ya. Gitu seterusnya nih. Titik 3 juga begitu. Sampai sini belum? Jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Oke, kirain nggak nyambung saya. Ya. Oke. Begitu ya yang ketiga, keempat ya. Sama ya. Jadi nilai. Nah, ini cari apa nilai daripada A, B, C, dan D. Ya. Berapa nilai A, B, C, dan D-nya kan gitu. Sudah diketahui oleh nilai X dan Y-nya. Nah, yang dicari nilai A, koefisiennya nih. A, B, C, dan D-nya nih. Ya. Itu permasalahannya. Oke. Nah, di grafiknya itu gambar grafik yang tadi. Oke, kita lihat. Teorema yang mesti kita kenal, teoremanya apa? Rumus ya, teorema. Kalau apa namanya? Sambil ngopi ya. Kamu bisa ngopi kan, Lian? Silakan, Pak. Iya, iya. Sambil makan juga boleh. Asal nggak kedengaran. Oke. Nah, teorema 4.1. Ya, permasalahan 4.1. Jadi 4.1 itu yang tadi, yang apa namanya? Nilai penyelesaian ya. Jadi persamaan linear mempunyai penyelesaian tunggal bila memenuhi syarat-syarat berikut. Tinggal selesai. Penyelesaiannya 1 dia. Ukuran persamaan linearnya simultan bujur sangkar. Simultan bujur sangkar. Di mana jumlah persamaan sama dengan jumlah variabel bebas. Nah, nih. Tadi ini dikatakan bisa digunakan untuk penyelesaian tunggal. Kemudian persamaan linear simultan non homogen, tidak homogen sih. Di mana minimal ada satu nilai vektor, Konstanta B tidak nol, ya, tidak nol, atau dikatakan ada Bn sama dengan tidak sama dengan nol. Ya. Hasilnya maksudnya. Kemudian yang rule ketiga juga, determinan dari matriks koefisien bersama linear simultan tidak sama dengan nol. Determinan itu kan determinan. Tadi dalam aljabarnya determinan itu seper AB min BC kan gitu ya. Nah, itu mengatakan determinannya tidak sama dengan nol. Nah ini dikatakan bahwasanya mempunyai penyelesaian tunggal 1%. Ya, apabila memenuhi daripada konsep ini, ya itu maksudnya. Lanjut. Oke. Kemudian ada namanya metode analitik yang kemarin kita udah bahas di awal-awal metode analitik. Mana metode analitik? Yang kita kenal di sini ada metode grafis, ya. Ada juga metode Kramer. Kramer ini bukan apa gula putih itu ya. Kopi dikasih Kramer. Jadi apa? Kayak kopi susu jadinya, ya. Tapi ini aturan Kramer. Ya, mirip-mirip sih, ada penambahan apa namanya? Penambahan warna aja. Kalau kopi itu hitam tapi dikasih Kramer menjadi putih.
Ya, apa sebentar. Oke, jadi metode analitik. Nah, kita lanjut, sebetulnya metode-metode ini ada namanya metode penyelesaian praktis ya. Ya, seperti ada metode eliminasi Gauss-Jordan, gitu. Matrik balikan, kemudian dekomposisi, itu juga mengatakan penyelesaian yang praktis ya, daripada persamaan linier ini. Oke. Ada lagi metode Jacobian tadi ya, metode Gauss-Seidel ya. Seidel, ya, nama-nama orang semua itu. Ya. Oke, nah ini. Metode eliminasi Gauss-Jordan, metode iterasi Gauss. Ini metode-metode ini udah pernah tahu ya? Halo? Halo? Mana orang tidur nih, saya tinggal tidur. Halo? Apa, Pak? Hah? Udah ada yang tahu belum metode ini? Belum, pas matrik udah. Matrik udah. Yang ini grafis, Kramer, ini belum. Grafis sudah ya, tadi yang seperti tadi. Kemudian ini Gauss, udah belum? Iya, sudah Pak ini. Ini udah ya. Iya. Gauss-Jordan juga udah. Baru Gauss-Seidel. Saya akan mempercepatnya kalau udah ini enggak saya bahas lagi, ngapain saya bahas berkali-kali kalau udah. Oke. Masih bingung juga ya. Gauss sudah ya. Ini seperti kayak matrik gini ya. Ini udah pernah ya, eliminasi Gauss. Ya, diubah menjadi ini kan udah ya. Pernah. Di mata kuliah apa? Tuh. Baru, Pak. Di mata kuliah apa? Aljabar linier, Pak. Ya. Iya, Pak. Aljabar linier. Tepat sekali. Makanya saya mau minta mengingat aja. Kira-kira masih aware nggak gitu ya? Coba aljabar linier. Soal mata kuliahnya kan persyaratnya aljabar linier, kalkulus, kayak gitu. Jadi kalau belum belajar ini masih membingungkan juga ya. Oke, lanjut. Nah, ini Gauss yang seperti ini kemarin ya. Jadi ada operasi elementer. Besaran ini ya. Diubah matriknya menjadi ini kan gitu. Ya ini saya skip aja nih. Ya, dari ngajar ada WA yang masuk lagi. Dia operasi elementer itu dia menggunakan apa namanya? Dikatakan ini memberikan solusi ya yang lebih mudah diselesaikan ya. Dan operasinya cukup dengan menggunakan tahapan ini, mengalihkan persamaan melalui tabel kanal, tukarkan persamaan, tambahkan kelipatan, gitu. Atau operasinya. Ini eliminasi Gauss yang tadi ya, dapat diperoleh seperti ini yang dia nilai yang ini kemudian dikembangkan dia
C ini, ya, kemudian dikali, ya. Terus lanjut lagi, ya, per ini dikurangin, per ini dikurangin, ya. Nah, ini contoh daripada, nah, ini ada pernah juga, ya. Kalau kita lihat contoh daripada data sistem persamaan ini, ya. Nah, kita masukkan dalam bentuk matrik, ya. Jadi dengan minusnya ini koefisiennya nggak ada satu, ya. Ya, kalau nggak ada depannya berarti satu, ya kan gitu. Satu satu satu, kemudian ini 6, gitu. Tadi B yang gitu. Ya. Ini matriknya, ini vektornya, ya. Kemudian ini nggak ada satu, ini 2, ini min 1, nah, kan nggak ada. Dan juga ini 2, ya 1. Ya agak cepat aja nih. Depannya 6, 2, 10, kan gitu. Oke. Nah, jadi pertama dia melakukan operasi elementer. Ini saya cepatnya karena ini udah pernah, ya. B2 min B1, ya apa nih? B2 min 1, B3 minus 2B1. Nah, kemudian B3 ditambah B1. Ya, ini tadi ya. Jadi nilainya kolom 11, ya. Ini 12 minus 1, ya. Nah, kemudian bentuknya menjadi, nah, ini kan, ya, B2 minus B1. Apa B2 ini dikurang ini, ya. Ya. 0 jadi kan gitu. Ini 1 ke 1 0 kan gitu. Ya. Kemudian ini 2 ke 1 jadi 1 kan gitu. Ya enggak? Kemudian ini min 1 kurang 1 jadi min 2 kan gitu. Kemudian ini 2 kurang 6 jadi min 4 kan gitu. Halo? Halo? Ngerti ya? Apa? B3 dikurang 2 kali B1. B3-nya ini 2, ya, dikurang 2 kali B1. Nah, ini, ya, dikurang 2 kali B1. B1-nya ini 2. Jadi 2 dikurang, mana B3. B3-nya kan ini nih 2 dikurang 2 kali B1. Coba deh. 2 dikali B1. 2 dikali B1. Ini 2 dikali B1. B1 1. Jadi 2. Jadi 2 dikurang 2 jadi 0. Paham ya? Iya, Pak. Nilai tadi bentar. Biar kelihatan nggak balik-balik ya. Bentar ya. Bentar. 1, 1, 1, 6. Ya. 1, 2 min 1. 1, 2 minus 1. Kok balik-balik ini ya? 2. Sih. Tadi yang ikut apa? Jawaban linear 21, 2, 10. Ini 212 ini kayak apa namanya? Kayak Wiro Sableng, ya. Sama gitu. Ya. Benar ya. Oke. Kayak gitu. Jadi nilai yang sebelah ini kita tahu tadi nilainya ini kan B1. Ya, B2. Ini B2.
3 kan gitu. Ini B1 ya, ini udah tadi B3 itu ya, B3-nya 2 ini. Yang ini udah tadi ya. Yang B3 ini min 1 ya. Min 1-nya ya dikurang 2 kali B1. Ya, B1 1, 2 ya. Hasil jadi kok jadi ini? Ini B3-nya kan 2 min 1 ya. 1. B3 1 dikurang 2 dikurang 2 kali B1. B1-nya 1 ya. Tadi salah ini. Tulis pakai ini. Jadi B3-nya minus 1 dikurang ya. Ini. Ya. Ini kan kita dapat ini, mau dapatkan min 1 ini. Jadi dikali min 2 kali B1. B1-nya ini. Ya, min 2. Min 2 kali 1 ya min 2 kan. Ya enggak? Ya. Sama dengan minus 1. Pas ini, sesuai dengan ini ya. Nah, gitu. Begitu juga ini. Ya. B3-nya 2. 2 dikurang 1. Berarti yang mana? B 2 kali 1 ya. Jadi hasilnya berapa? 2 dikurang 2 dengan 0. Ya benar ini 0. Begitu juga ini. Yang ketiga, yang keempat. Jadi B3-nya 10. Ya, 10 B3-nya dikurang 2 kali B1. B1-nya ini 6. 2 kali 6, 12. Min 2. Paham ya? Iya, jadi hasilnya begini. Oke, sekarang ditambah B3. Ya. Jadi 116, 01 minus 2 min 4, oke. Nah, B3 nih. B3 tambah B2. Nah, B3-nya ini. B2-nya ini. Ya. Jadi hasil berapa nih? Jadi 01 minus 2 min 4. Nah, jadi B3 tambah B2. 0 tambah 0. Ya. B3 apa? Hasil begini ya. 0. Kemudian tambah lagi. Ini juga. 0 tambah 0, 0. Ya. Kemudian min 1 ditambah 1. Ini ya, maksudnya ini ya. Ya. Hasilnya gitu ya. Min 1 tambah 1, 0. 0 tambah 1, min 1 tambah 1 ini. 0 tambah 2, minus 2. Salah kita. Kemudian min 2 ditambah min 4. Nah, tadi min 0. Ini paham ya? Hasilnya ini. Tapi yang ditambahkan ini kan nilai ini kan gitu. Halo? Iya Pak. Paham ya? Atau bisa dilihat dari sini. Ya. 0 ini tambah ini. Kemudian ini tambah ini. Ya. Jadi 0. 0 tambah minus 2 jadi minus 2. Kemudian minus 2 tambah minus 4 jadi minus 6. Kan gitu. Paham ya? Halo? Mana nih udah hampir jam berapa nih? Gitu-gitu doang nih. Iya Kita Pak. masih mengingat. Oke. Jadi penyelesaiannya bisa dilihat X3.
Masa kok jadi S3? Ini 6 dibagi 2. Nah, ini kan bisa di sini nih. Ya. Tahu nggak ini S3-nya di mana? Ini dapat berapa nih? Jadi didapatkan hasilnya yang dari min 6 dibagi minus 2. Nah, ya. Paham ya? Halo? Iya, Paham, Pak. Pak. Dapat 3 nih, karena ini negatif-negatif beri 3. Tinggal masukin aja nih. S2-nya. S2-nya kan ini. Ini S1, S2 ya. 1 dibagi 1 minus 4 dikurang 2. Ini kan dapat 2 dikali 3 ya. Hasilnya didapatkan nilai 2 ya. Nah, koefisiennya tadi kan dapatin tuh X-nya X dari nilai yang tadi didapatkan nilai X3-nya sama dengan 3 ya. Tapi bisa nggak kita konversi ke sini? S3-nya 3 sini. Ya. X1, X2-nya berapa? Kan tadi ini. S2-nya dapat 2. Ya. Jadi 3 tambah 2 diketahuan nih, sama nggak nih? X3-nya 3. Ini 2, ya kan? 3 tambah 2, 5. S1-nya 1 kan? Ya. Halo? Ingat. Oke. Jadi kalau tadi didapatkan nilai sebuah X3-nya dapat 3, X2-nya dapat 2, X1 udah ketahuan ini. 2 tambah 3, 6. Jadi satunya 1. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 6. Ya. Nah juga begini. S1, 2 kali S1, 2 dikali S1 2 tambah S2-nya 2 ditambah 2 kali X3-nya 3. 2 kali 3, 6. Mendingan jadi 2 tambah 2, 4. 2 kali 6, S3 berapa? Plus 3-nya 3 ya. Kok salah sih ya. Nggak ada yang ini nih, nggak ada yang apa ngikutin seret. Ini kan 3 harusnya. Iya. Yang nggak ada yang komplain saya lihat tadi. Ya iya aja. 2 ke 3, 6. 6 tambah 4 jadi 10 kan gitu. Itu juga ini. 1, 2, ini 3. Ya. 1 tambah 2, 2, 4, 5. Ya. 5 kurang 3, ya 2. Nah itu hasilnya itu. Ya. Oke. Nah, udah. Nah, sekarang coba ini ya, saya tambahkan lagi. Ini dapatkan nilai seperti itu. Jadi hasil persamaannya
X3-nya tadi, bro. Oh, hasilnya X1 ya. X2, X3. Ah, gitu. Ya, hasilnya tadi 1, 2, 3 ya. Ya, kan gitu. Enggak. Nah, coba kita cari ini persamaan. Saya stop dulu. Samain dulu bentar. Samain dulu ininya kosong nih. Saya screen loh. Ya, nah nih. Slide show. Ya, ini nilainya. Pernah tahu nggak nih persamaan ini? Nilainya nih. Oh, pakai inilah. Pakai apa namanya? Pakai pangkat itu. Nilainya nih. Gimana cara cepatnya? 4x1 minus x2 plus 2 plus 3x4 sama dengan 20. Kemudian minus 2x2 ditambah 7x3 minus 4x4 sama dengan minus 7. Oh, gitu. Kemudian ada 6x3 ditambah 5x4 sama dengan 4. 3x4 sama dengan 6. Gimana misalnya ini? Nah, ini persamaan ini. Kita lihat berapa solusi. Nah, gimana solusinya? Oh gitu. Nah, solusinya. Berapa X1, X2-nya kan gitu. X1, X2, X3, kemudian X4. Nah, kena 4. Nah, jadi gitu. Ya. Enggak. Mungkin kita cari dulu nih. Yang lebih gampang dulu nih. Apa? Yang ini dulu nih. Oh kan. X4 gitu ya. X4 kita cari nih. X4 sama dengan 6 bagi 3 ya. Langsung aja nih. Kan gitu. Iya, 2. 6 bagi 3 sama dengan 2 kan gitu ya. Ya. Nah, gitu. Nah, X3-nya kita bisa lihat gimana hasilnya X3 nih? Dimasukin dari nilai dari X4 ini. Ya. Kali 2. Ya ini yang apa? 6. 2, Pak. 6 ini kan? Iya. 6 X3 ya kan? Tambah. Iya. Iya. Plus 5. 5 X4 dulu. Pelan dulu. Ya. Sama dengan 4 kan ini. Ya kan ini maksudnya. Ya enggak? Ya. Berapa tuh X3-nya tuh?
Jadi 5x4 ya, x3 ya. Kita masukin dulu x4-nya ya. Pak. 6x3 ditambah x4-nya 2. Ya, 5 kali 2 kan gitu. Bandingkan 4 ya. Kan ini 10. 6x3 sama dengan 4 dikurang 10. Benar nggak tuh? Betul. Iya, Pak. Jadi nilai berapa? Min 6. 6x3. X3-nya sendiri sama dengan Satu. per 3 kan gitu. Dengan Nomor 6, Pak. wah, masih ini ya, masih stay tune ya. Halo. Iya, Pak. Kira Semantau, udah Pak. tadi tinggal tidur kali. Ya, benar ya? Min 1 gitu. N1. Iya, dapat itu. Jadi nilai error tadi X3-nya udah dapat minus 1. X4-nya dapat 2. Tinggal nih X berapa nih? Dari X2 ya? Apa? Ya, S- dari X2 S2. ini. Mana X2? X2-nya ini saya hapus ya. Ini saya hapus ya. Saya hapus dulu lah. Manual apa ya? Pakai itu juga bisa tuh. Jadi kita coba lagi selesaikan ini. Jadi min 2 X2 ya. Min 2 X2-nya belum ada kan? Ditambah 7 dikali X3-nya yaitu minus 1 kan ya? 1. Iya. Dikurang 4 kali X4-nya jadi minus berapa tuh? 8. Ya. Paham ya? Bentar lu, saya ini deh. Saya pelan-pelan dulu deh. Ya, saya ini kita ngulang-ulang doang nih. Yang udah pernah gitu. 4 dikali dengan X4. Pas 4-nya 2. Ya. Ya. Jadi sama dengan minus ya. Benar nggak tuh? Ya, ya kan? Jadi ini 7 kali minus 1. Minus 7. Ini minus 8. Minus 7 minus 8 berapa? Minus. Iya kan gitu. Ini 2 dikali X2 kan gitu. Sama dengan minus 7 kan gitu. Ya. Ya enggak? Sama dengan jadi 2. Terus dong 2 X2 sama dengan min 7 ditambah 15 kan ya? Ya enggak? Berapa nih? Ya enggak? 8 ya hasilnya? Ya. X2-nya 8 bagi 2 kan? Minus 2 ya? Min 4. Ya kan? Benar kan nih? Hasilnya minus 4. X2. Halo? Nyambung kan nih? Benar, Pak, benar. Benar ya? Saya salah lagi. Min 4, Pak. Minus 4. Minus 4. Nah gitu. Nah udah ketemu nih berarti yang ini udah tahu lah X1 berapa. Ini tinggal masukin doang ini. Ya nilai-nilai ini kan. Ya enggak? Berapa? X1-nya dimasukin, saya hapus lagi nih. Hari ini yang nyampe jam 3 aja ya. Nah, asar nih. Aduh, nanti akan saya lanjutkan lagi. Minggu depan yang lebih sampai jam 4. Ini masih pada libur-libur ya. Ya, suasana libur langsung masuk nih.
Ya kenakan libur. Jadi 4 dikali X1. 4X1. Kita nyari X1. Minus X2. X2-nya min 4. Iya. Tambah X3. 2 kali X3. X3-nya minus 1. Minus 6 kan gitu ya. 2 kali X3-nya kan minus 1 berarti salah saya. Hah? Salah. Wah. Jangan iya aja nih. Saya juga kadang salah. 2 dikali X1, X3. Ini 1. Jadi minus 2 ya? Minus 2. Iya, tadi salah itu masa 6. 3 S4, S4-nya 2. 6. Sama dengan 20. Kan gitu. Kali ini kita pindah-pindah ini. Jadi min 4. Ya, jadi sama dengan 4X1 plus 4. Ya enggak? Ya enggak? Min 2. Min Hah? 2. Plus Min 2, 6 kan Pak. gitu. Sama dengan Ya, 20. Sekarang dulu kita ini jadi berapa nih? Ya 4 jadi 4X1 ditambah berapa nih? 4 ya? Ah? 8 total. Ini 8 ya? Jadi 4 ditambah 4. 8 8. Ini 20, salah saya nih. Ini ya? Ya. Nah, jadi 4X 1 sama dengan 20 kurang 8 kan gitu? Betul. Sama dengan berapa nih? 20 kurang 8 12. bagi 4. 12, Pak. Hah? 12. Salah. 12. Ya kira ini masih udah mau selesai deh nih. 12. Saya Pak jangan buru-buru, Pak. Ya, jadi X1 kan? Karena ini ke bawain. 3. 3, Pak. Kan 3. Wah, udah bisa nih ya. Ya 3. Iya, Pak. Benar kan 3 tuh? Betul, Pak. Jadi hasilnya 3 nih. Betul, mantap. Ya. Oke. Nah, kira-kira itu sih dulu untuk sementara ini. Nanti kita lanjutkan lagi nih dengan menggunakan eliminasi Gauss. Ya. Ya untuk hari ini saya ini dulu ya. Nanti kita terusin lagi untuk yang berikutnya ya. Halo. Ya, Pak, Ada yang siap. mau tanyakan dulu nggak nih? Ya, Pak. Halo. Nggak ada. Oh, nggak, udah ngerti semua ya? Insya Allah. Insya Allah ngerti Pak. Insya Allah, Pak, aman, Pak. Aman ya. Ya udah, itu dulu lah. Ini udah Ya, Pak. 33 orang nih. Oke, Nggak ada tugas kan, Pak? belum saya belum kasih tugas tapi itu udah ngerti ya. Iya, Pak. Nanti tugasnya nanti apa namanya? Di Sama. pertemuan keempat pertemuan kelima ya. Oke, siap. Jadi nanti Ya, saya apa namanya? Saya akumulasikan di pertemuan kelima ya. Pak. Halo. Baik, Pak. Ya Baik, baik baik. Pak. Oke, kalau begitu kalau nggak ada pertanyaan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera buat Makasih, semua. Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oh, disalamin Pak sama Dimas. Apa tuh? Wah, tadi nggak saya ini ya, nggak saya record. Iya, Pak, nggak record. Bukan ya, emang Zoom-nya nggak bisa record, tapi saya harus nge-record pakai Snagit. Nggak kelihatan. Minta izin aja, Pak, jadi apa, Pak? Hah? Dari kampus. Oh iya, oke ya.